お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Paradox 94. Salam Paradox. Di video kali ini Paradox akan membahas, mengulas, serta merekomendasikan beberapa anime genre action fantasi yang sangat populer hingga saat ini. Ya, anime fantasi sendiri merupakan anime yang penuh dengan imajinasi, hayalan, dan hal-hal yang tidak akan pernah bisa ditemukan di dunia nyata. Dalam anime fantasi, banyak sekali berisikan petualangan-petualangan yang menegangkan dan diikuti dengan aksi pertarungan yang sangat seru. Maka tak heran anime fantasi pun kini bisa menjadi penghibur yang cocok untuk dijadikan sebagai penghilang rasa bosan, sekaligus menjadi salah satu genre anime terpopuler saat ini. Namun karena sangat populer, akibatnya banyak sekali anime fantasi yang bermunculan, sampai tak terhitung lagi jumlahnya. Dan ini menyulitkan teman-teman untuk memilih anime fantasi mana yang harus ditonton terlebih dahulu. So, daripada bingung, simak video ini sampai selesai karena saat ini Paradox akan merekomendasikan beberapa anime fantasi terbaik dengan cerita seru dan tidak membosankan. Namun seperti biasa, sebelum mulai silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu demi keamanan dan kelancaran Anda menonton. Boku no Hero Academia. Saat ini siapa yang tak kenal dengan anime satu ini? Anime yang memiliki rating tinggi di dunia chart anime, grafis yang bagus dan action yang menegangkan, serta superpower yang sangat hebat. Anime ini sendiri menceritakan tentang 80% manusia di bumi telah berevolusi dan memiliki berbagai kekuatan unik atau lebih dikenal dengan sebutan cult. Dan di tengah kondisi dunia yang seperti itu, hiduplah seorang bocah bernama Izuku Midoriya, di mana saat itu dia mempunyai impian untuk menjadi seorang pahlawan super. Pahlawan idolanya adalah seorang hero legendaris bernama All Might. Dia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan bertemu dengan superhero idolanya. Dan karena tidak memiliki kekuatan apa-apa, Izuku pun merasa sedih dan iri dengan teman-temannya. Akhirnya Izuku pun mulai mencatat dan mempelajari kekuatan para superhero yang ia temui. Tapi semua itu pun berubah sejak Izuku bertemu dengan All Might. Izuku mulai mengutarakan impiannya selama ini kepada All Might dan mulai bercerita tentang kegelisahannya selama ini. Hingga saat itu pun tiba di mana All Might melihat potensi yang dimiliki Izuku dan akhirnya memutuskan untuk memberikan kekuatannya kepada Izuku. Dan dari sanalah dimulai petualangan Izuku dalam meraih impiannya untuk menjadi seorang pahlawan super. Nanatsu no Taizai. Anime fantasi Nanatsu no Taizai ini sangat disarankan bagi penggemar anime bertema kerajaan dengan tokoh utama memiliki kekuatan tersembunyi. Menceritakan kelompok kesatria terkuat bernama Nanatsu no Taizai yang difitnah telah membunuh kesatria suci dan berniat menggulingkan kerajaan sehingga anggotanya pun mulai tercerai-berai. Hingga suatu hari putri kerajaan Leonis bernama Elizabeth berniat mencari dan meminta bantuan anggota Nanatsu no Taizai untuk menghentikan kesatria kudus karena akan memulai peperangan. Namun akibat niatnya itu, Elizabeth berada dalam bahaya karena hampir saja dibunuh oleh kesatria kudus. Beruntung Elizabeth diselamatkan oleh seseorang pemilik bar yang tidak disangka-sangka, ternyata dia adalah Meliodas, yang mana merupakan mantan kapten dari Nanatsu no Taizai. Setelah bertemu dengan Meliodas dan mengetahui kebenarannya, akhirnya Elizabeth memutuskan untuk ikut berpetualang bersama Meliodas demi mengumpulkan kembali seluruh anggota Nanatsu no Taizai. Sword Art Online. Para gamer sekaligus otaku pasti kenal betul dengan anime satu ini. Anime fantasi bertema game ini menceritakan sekelompok orang yang terjebak dalam game dan harus berjuang agar bisa kembali ke dunia nyata. Cerita bermula ketika Kirito dan pemain lain merasakan keanehan karena tidak menemukan tombol logout untuk keluar dari game. Awalnya beberapa pemain mengira itu adalah bug, namun tidak lama kemudian ada pemberitahuan dari Game Master bahwa hanya ada satu cara untuk keluar dari game, yaitu dengan mengalahkan bos lantai 100 Menara Dungeon. Masalahnya pemain harus bertaruh nyawa karena jika sampai hit point mereka sampai habis atau nol, maka tubuh asli di dunia nyata pun juga akan ikut mati. Shingeki no Kyojin. Dikenal juga sebagai Attack on Titan, anime action fantasi ini menceritakan ketika manusia hampir punah akibat serangan raksasa, sehingga selama ratusan tahun harus berlindung di balik dinding agar bisa bertahan hidup. Hingga suatu hari ada satu titan kolosal berhasil menembus dinding pertahanan dan menyebabkan titan lain memasuki wilayah pemukiman penduduk untuk memangsa manusia. Akibat insiden penyerangan tersebut, kedamaian di balik dinding pun menghilang, dan manusia pun tidak punya pilihan lain selain bertarung melawan titan. Eren Jigar dan kakak angkatnya bernama Mikasa berhasil selamat dari serangan Titan, namun harus kehilangan anggota keluarganya sehingga berniat balas dendam dengan membasmi seluruh Titan. Demi mewujudkan ambisinya itu, Eren dan Mikasa bergabung dengan pasukan militer yang bertugas untuk melawan Titan di luar dinding pertahanan. Fairy Tail.
Bertemakan di dunia sihir, anime fantasy fairy tale ini memang sudah sangat populer dan tak perlu ditanyakan lagi keseruannya. Menceritakan anggota guild terkuat di kerajaan Fiore bernama Fairy Tail yang dikenal brutal sebab sering menimbulkan kerusakan parah ketika bertarung. Tokoh utama di anime ini adalah Natsu Dragneel, salamander dari guild Fairy Tail yang memiliki kekuatan elemen api. Sepanjang seri berlangsung, Natsu dan teman-temannya banyak bertemu dan berteman dengan para penyihir dan guild lainnya di Fiore. Mereka juga berhadapan dengan musuh-musuh yang beragam, mulai dari sejumlah guild kegelapan yang ilegal dan Zeref, seorang penyihir dari zaman lampau yang merupakan tokoh antagonis utama di seri ini. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Anime fantasi ini menceritakan Edward Elric, seorang alkemis berbakat sekaligus alkemis negara termuda dan bersama adiknya bernama Alphonse Elric. Dalam dunia alkemis ada satu hal yang dianggap tabu, yaitu melakukan transmutasi manusia untuk menghidupkan kembali orang mati. Namun saat itu Elric bersaudara justru melakukan ritual transmutasi demi menghidupkan kembali ibu mereka. Dan sangat disayangkan mereka mengalami kegagalan ketika melakukan ritual transmutasi manusia karena pertukaran yang diberikannya tidak setara. Akibatnya Edward kehilangan kaki dan tangan sehingga harus menggunakan automel, sedangkan Alphonse kehilangan seluruh tubuhnya sehingga hanya menyisakan jiwa yang terbungkus di dalam sebuah armor. Elric bersaudara pun berambisi mendapatkan kembali tubuh mereka dengan mencari batu Philosopher, di mana itu merupakan material terpenting dalam transmutasi manusia karena bisa menghilangkan hukum pertukaran setara. No Game No Life. Anime fantasi dengan tokoh utama cerdas dan jenius ini menceritakan hikikomori bersaudara, yaitu Sora dan Shiro, pemilik sekaligus pengguna akun game terkenal bernama Kuhaku. Kuhaku sangat terkenal karena tidak pernah kalah ketika sedang bermain game, sampai-sampai beberapa pemain lain menganggapnya sebagai cheater. Suatu hari Sora dan Shiro mendapat pesan tantangan dari orang misterius untuk bertanding dalam permainan catur. Ternyata penantang tersebut bernama Ted, seorang dewa dari dunia lain yaitu dunia Disboard. Setelah mengalahkan Ted, Sora dan Shiro pun dibawa ke dunia Disboard, dunia tanpa ada peperangan karena perampasan dan pembunuhan merupakan suatu hal terlarang di sana. Sehingga setiap konflik yang terjadi di sana harus diselesaikan melalui permainan. Tujuan Ted membawa Sora dan Shiro ke dunia itu yaitu untuk menyatukan seluruh ras yang hidup terpisah di dunia Disboard. Fate. Anime ini memiliki 3 sequel berbeda yang harus kalian tonton, mengisahkan tentang Holy Grail atau Perang Cawan Suci. Konon siapa yang bisa mendapatkan cawan tersebut, maka apapun keinginannya bisa dikabulkan. Perang Cawan Suci sendiri diikuti oleh 7 orang peserta yang masing-masing adalah penyihir. Masing-masing dari mereka akan memanggil serpan yang nantinya digunakan untuk membantu memperoleh kemenangan. Dan serpan ini terbagi dalam 7 kelas yang berbeda, yaitu Saber, Archer, Lancer, Caster, Rider, Assassin, Berserker. Unsur fantasi di dalam anime ini sangatlah kental. Kalian akan melihat berbagai sihir serta segala efek menakjubkan yang bakal membuat kalian terkagum-kagum. Duelnya pun tentu sangat seru. Dan untuk mengetahui semua ceritanya, silahkan tonton di seri anime Fate 1 ini. Ri, Zero Karahazimaru Isekai Seikatsu. Anime ini menceritakan seorang pemuda bernama Natsuki Subaru yang tanpa sebab dan alasan yang jelas tiba-tiba pindah ke dunia lain setelah berbelanja di minimarket. Ketika membuka mata, Subaru sudah berada di dunia fantasi berlatar abad pertengahan di mana manusia dan siluman hidup berdampingan. Di dunia lain, Subaru mendapat masalah dengan hampir dipukuli kelompok berandalan, namun kemudian diselamatkan oleh gadis cantik setengah elf yang memperkenalkan dirinya sebagai Satella. Untuk mengucapkan rasa terima kasihnya, Subaru pun memutuskan untuk membantu Satella. Tapi baru beberapa saat menghabiskan waktu bersama, mereka berdua justru tewas terbunuh. Subaru terbangun dan mengulang kembali semua dari awal hingga akhirnya tersadar bahwa dia telah mendapatkan kemampuan Return by Death. Kekuatan untuk mengulang kembali semua dari awal setelah mengalami kematian. It's Time Travel Paradox. Akame ga Kill. Akame ga Kill merupakan anime fantasi bertema pemberontakan dengan latar kerajaan. Menceritakan kelompok pembunuh bernama Night Rain yang hanya menargetkan pembunuhan kepada bangsawan dan orang kaya korup untuk melakukan revolusi. Kisahnya berawal ketika seorang pemuda desa bernama Tatsumi pergi ke ibu kota kerajaan demi menyelamatkan desanya dari jurang kemiskinan. Tapi kenyataannya ibu kota kerajaan tidak seperti yang ia bayangkan, karena tempat tersebut merupakan tempat yang sangat busuk, penuh tipu daya, korupsi, dan penindasan di mana-mana. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Tatsumi pun memutuskan bergabung dengan kelompok Night Raid untuk membantu kelompok pemberontakan dalam melakukan revolusi. Aono Exorcise. Anime fantasi satu ini berbau supernatural di mana menawarkan cerita yang sangat menarik. Karena menceritakan anak setan yang bercita-cita menjadi seorang exorcist yaitu pembasmi setan.
Okumura Rin, pemuda pengangguran, sering terlibat masalah akibat memiliki kekuatan aneh bersama saudara kembarnya yaitu Yukio. Keduanya dibesarkan di sebuah biara oleh orang tua angkat seorang exorcist bernama Fujimoto Shiro. Saat itu Rin mengetahui bahwa sebenarnya dia dan adiknya itu bukanlah manusia biasa, melainkan merupakan anak iblis paling kuat bernama Satan. Selama ini ayah angkatnya merahasiakan hal tersebut dengan menyegel kekuatan Rin dalam pedang Kurikara. Namun karena terdesak, akhirnya Rin pun melepaskan kekuatannya dengan cara mencabut pedang Kurikara. Kekai Sensen. Cerita dimulai saat gerbang penghubung dengan dunia lain muncul di kota New York, yang pada akhirnya berganti nama menjadi Hell Salon Slot akibat semua kekacauan yang terjadi. Saat itu Leonardo Watts, seorang pemuda pemilik kekuatan All-Seeing Ace of the Gods, memutuskan pergi ke kota Hell Salon Slot untuk memecahkan misteri kekuatan matanya. Kekuatan mata milik Leonardo dapat digunakan untuk melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, serta bisa digunakan untuk mengendalikan penglihatan orang lain. Karena sebuah insiden, Leonardo bertemu dengan seseorang anggota Libra bernama Zafrin Ru. Kemudian Leonardo dibawa ke markas hingga akhirnya bergabung dengan Libra untuk mencari petunjuk tentang kekuatannya. Black Clover. Saat ini anime fantasi satu ini menjadi bahan perbincangan karena cerita dan karakternya sekilas terlihat mirip dengan anime Boruto dan Fairy Tail. Namun meski begitu, alur cerita yang disuguhkan di anime ini sangatlah berbeda dari kedua anime tersebut. Dan di sisi lain, Black Clover juga memberikan tontonan yang menarik dengan menampilkan petualangan-petualangan dan pertarungan-pertarungan yang sangat seru. Anime ini menceritakan pemuda bernama Asta yang besar di panti sebuah kerajaan sihir dan memiliki cita-cita untuk menjadi seorang kesatria sihir walaupun tidak bisa menggunakan sihir karena dia tidak mempunyai mana. Saat pembagian grimoire untuk calon kesatria sihir, Asta tidak mendapatkan apapun. Namun saat itu ketika Asta sedang berusaha menyelamatkan Yuno, tidak disangka-sangka Asta mendapatkan grimoire warna hitam dengan gambar semanggi berdaun 5 yang dapat mengeluarkan pedang anti sihir untuk memotong bahkan mampu menetralkan sihir. Soul Eater. Dengan adanya alur cerita seru namun lucu dipadu dengan artwork yang sangat keren, anime Soul Eater menjadi terasa sangat sempurna sehingga sayang rasanya kalau sampai dilewatkan. Menceritakan master bernama Maka Albarn dan Soul Eater Evans, senjata pemakan jiwa yang dapat berubah wujud menjadi manusia. Mereka berusaha membuat Dead Side, senjata untuk Shinigami dengan cara mengumpulkan 99 jiwa manusia yang telah melakukan kejahatan dan 1 jiwa penyihir. Tapi masalahnya setelah berhasil mengumpulkan 99 jiwa jahat bukan berarti rintangan menjadi lebih mudah. Karena justru untuk mendapatkan 1 jiwa penyihir, banyak Shinigami mengalami kegagalan sehingga harus kehilangan nyawa. Tales of Zestiria DX. Selain memiliki grafis yang memukau, beda sedikit dengan Fate. Cerita yang dimiliki anime satu ini juga sangat menarik, apalagi ditambah dengan actionnya yang sangat keren. Berkisah tentang seorang pemuda bernama Sore. Ia tinggal di antara roh yang tak bisa dilihat oleh manusia. Meski Sore sendiri adalah manusia, namun ia bisa melihat roh tersebut dan percaya bahwa dahulu kala roh dan manusia pernah berkomunikasi. Suatu hari takdir Sore sebagai seorang shepherd, yaitu orang yang bertugas sebagai perantara antara roh dan manusia, yang akhirnya terungkap setelah ia mencabut pedang suci. Pedang yang hanya dapat dicabut oleh seorang pahlawan. Sangat menarik untuk disimak anime satu ini bagi kalian yang suka dengan anime genre fantasi. Well teman-teman, itulah ke-15 anime terbaik genre action fantasi versi Paradox. Bagi kalian yang suka berfantasi di kehidupan nyatanya, rasanya cocok rekomendasi anime fantasi ini untuk menghibur dan mengobati imajinasi kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa like video ini, share, dan jika ada rekomendasi lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Tetap standby, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Paradox.